bisnis. Hari ini saya akan melakukan fokus discussion group untuk membahas mengenai masalah yang akan terjadi manajemen bisnis, yaitu akan dipecah menjadi dua. Saya akan mencari beberapa narasumber untuk mendapatkan jawaban mereka, bagaimana pendapat mereka tentang kasus yang terjadi ini. Ayo. Saya akan mulai wawancara fokus group discussion. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kenapa Anda memilih kuliah di Petra? Dan pertanyaan Raymond, bagaimana pendapat Anda? Kenapa kamu memilih kuliah di Petra? Untuk berkuliah di Petra itu saya pertama, saya bukan orang dari luar pulau, jadi kebetulan pada saat itu sekolah saya ada promosi, iseng-iseng ikut tes, akhirnya lulus. Dengan kata lain ya itu pilihan yang apa adanya. Dan kenapa Anda lebih memilih untuk masuk ke manajemen bisnis? Manajemen bisnis pertama kali saya berpikir adalah tempat di mana saya menuntut ilmu yang mengenai tentang semua dunia lingkup bisnis. Karena cita-cita saya atau visi saya ke depan secara tidak lain adalah dengan menyangkut bisnis. Super. Untuk yang lain saya akan menanyakan kepada Eri. Pertanyaan yang sama, kenapa Anda memilih kuliah di Petra? Saya memilih kuliah di Petra itu karena saya dapat referensi dari koko saya. Jadi koko saya sebelumnya juga kuliah di Petra. Nah, saya memilih di Petra karena itu. Terus kenapa memilih manajemen bisnis? alasan saya memilih manajemen bisnis karena saya punya visi misi ke depan itu untuk meneruskan bisnis dari keluarga saya. Ya, untuk narasumber berikutnya mungkin akan ada narasumber cewek, yaitu Steli. Bagaimana dan kenapa Anda memilih kuliah di Petra dan memilih manajemen bisnis? Kuliah di Petra karena saya sudah mengerti Petra itu adalah salah satu universitas yang terbaik di Surabaya. Makanya saya memilih kuliah di Petra untuk kayak tempat kuliahnya itu sudah diketahui orang banyak. Jadi lebih diakui. Kalau untuk manajemen bisnisnya sendiri, karena saya senang dalam hal dunia bisnis dan saya ingin memperdalam dan melengkapi ilmu saya di manajemen bisnis. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke inti permasalahan, bahwa kita mendengar kabar bahwa manajemen bisnis akan dipecah menjadi dua. Dan saya akan menanyakan pendapat mereka tentang kasus yang akan terjadi itu. Mungkin saya akan menanyakan kepada Destiny. Menurut saya manajemen bisnis kalau kita jadi dua, terus saya tidak kurang setuju karena buat saya pribadi manajemen bisnis itu sudah satu kesatuan antara organisasional dan entrepreneurship, jadi tidak perlu dipecah lagi. Kalau dipecah lagi jadinya ada kekurangan antara satu jurusan dengan yang lain. Itu sih. Ya, untuk narasumber yang lain, Tim Erik, manajemen bisnis akan dipecah menjadi organisasi development dan entrepreneurship. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya kalau mau dipecah ya saya harus dipecah ya langsung aja dipecah. Jadi kalau iya kalau enggak. Jadi supaya kita sebagai mahasiswa itu nggak bingung gitu loh, tidak rancu. Jadi kalau keputusan itu baik apa adanya, itu lebih baik akan segera dilakukan. Kalau menurutnya nggak baik ya lebih baik jangan. Jadi kalau menurut saya serahkan kepada yang lebih punya wewenang nanti. Untuk narasumber terakhir, kita tanya pada Alan, bagaimana pendapat dari pertanyaan yang sama. Manajemen bisnis akan dipecah menjadi organisasi development dan entrepreneurship. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya juga saya kurang setuju karena ya di manajemen bisnis itu sebenarnya juga nyaut antara organisasi development sama entrepreneurship itu sendiri. Selain itu juga saya setuju dengan pendapat beberapa narasumber juga, kalau mau dipecah menjadi dua jurusan, ini dari awal gitu. Oke, itu jawaban dari 3 narasumber. Saya akan bertanya, mungkin ada pendapat lain? Oke, karena
pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jelaskan menurut Anda dampak yang bisa Anda dapatkan bila program manajemen bisnis ini akan dipecah menjadi 2 program. Dampaknya. Oke, pertanyaan ini saya akan lanjutkan ke Liliana. Menurut saya dengan adanya dipecah ini dampaknya dalam manajemen bisnis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama entrepreneurship dan leadership. Dengan adanya itu maka masing-masing ini akan kurang mendapatkan pelatihan. Jadi maksudnya kalau memilih jurusan leadership belum tentu dia mendapatkan pelajaran dari entrepreneurship. Sedangkan kalau mengambil entrepreneurship belum tentu mendapatkan pelajaran dari leadership. Ya, itu jawaban dari Anda. Mungkin ada yang mau menambahkan dari silakan. Mungkin saya mau menambahkan sedikit di sisi lain dari kekurangan apabila manajemen bisnis ini bisa, kalau menurut saya pribadi itu ada dampak positif yang bisa diambil. Contohnya ketika manajemen bisnis itu dibagi menjadi organizational development dan leadership, maka spesifikasi dari manajemen bisnis tersebut akan semakin terlihat, jadi semakin tajam, sehingga ketika kita terjun ke dunia luar itu mungkin akan kita punya suatu spesifikasi yang lebih dalam lagi dibandingkan apabila kita dalam lingkup global manajemen bisnis saja seperti itu. Ya, itu jawaban dari saudara ini kan. Ini saya akan menanyakan lagi, apabila program itu jadi dijalankan, jurusan apa yang Anda pilih, organisasi development atau entrepreneurship? Itu mungkin saudara Rainer. Kalau mungkin saya entrepreneurship karena manajemen bisnis sekarang lebih mengacu pada entrepreneurship terbukti dengan adanya managerial skill maupun adanya kewirausahaan mata kuliah itu sendiri. Saya mengambil kewirausahaan saat ini. Menurut saya itu pendapat yang kita dengar. Mungkin dari Stanley, apabila program ini akan jadi dijalankan, Anda akan memilih organisasi development atau entrepreneurship? Mungkin akan lebih memilih entrepreneurship, soalnya lingkungan kewirausahaan itu lebih luas. Maksudnya dalam mengajarkan kita untuk lebih membuka lapangan pekerjaan yang baru dan lebih dalam berkarir dan berkarya. Oke, itu pendapat yang kita dengar, dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan ke pertanyaan ketiga, yaitu apa harapan Anda bila program manajemen bisnis ini akan jadi dipecah menjadi 2 program, yaitu organisasi development dan entrepreneurship. Mungkin yang akan menjawab dari Raymond. Menurut saya, kalau melihat realita yang saat ini yang sedang terjadi di dalam kurikulum manajemen bisnis, seperti yang saya ketahui bahwa mata-mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan, kalau menurut saya itu hanya berbasis pada lingkup kewirausahaan atau entrepreneurship. Sedangkan untuk penjurusan kepemimpinan atau pengembangan organisasi tersendiri itu sangat kurang. Maka dari itu menurut saya, dalam untuk menjalankan 2 program ini seharusnya pihak universitas atau fakultas sendiri harus membuat mata kuliah atau kurikulum yang sesuai dan seimbang, sehingga dalam menjalankan 2 program ini salah satu tidak rancu atau tidak pincang, yang artinya ketika lulusan S1 yang keluar dari Petra dalam berbasis manajemen bisnis sendiri itu mempunyai kemampuan atau ability yang seimbang antara entrepreneurship atau pengembangan organisasinya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin jawaban yang lain kita akan dapat dari Daniel. Harapan saya ketika kalau manajemen bisnis akan dibaca menjadi dua jurusan ini, ya semoga biar pembagian ini tidak mengganggu mata kuliah setiap mahasiswa. Jadi persiapan yang disiapkan oleh kampus harus benar-benar tertata, sehingga mahasiswa sendiri tidak bingung untuk memilih 2 jurusan ini. Terima kasih. Ya, mungkin kita akan mendapatkan jawaban lagi dari cewek-cewek yang dari tadi diam saja. Bagaimana harapan Anda? Harapan saya
meski jurusan ini dipecah menjadi 2, namun masih ada satu paut antara satu jurusan dengan yang lain. Jadi dalam arti antara jurusan entrepreneur dengan organisasional itu masih saling bertukar pelajaran. Jadi misalnya entrepreneur juga mendapatkan pelajaran dari organisasional pun juga mendapatkan pelajaran dari entrepreneurship. Jadi sehingga ada sangkut paut dan kekayaan akan pelajaran itu semakin bertambah. Menurut saya seperti itu. Saya baik. Ya, itu jawaban dari masing-masing narasumber yang saya akan tanya. Dari semuanya ini saya dapat menyimpulkan bahwa mereka memilih kuliah di Petra karena mereka melihat prospek yang besar di dalam manajemen bisnis, karena rata-rata dari mereka akan melanjutkan bisnis dari keluarganya mereka. Dari masalah program manajemen bisnis yang akan dipecah menjadi 2, kesimpulan dapat saya ambil bahwa mereka semua setuju, yang penting ada kejelasan dan sosialisasi sebelum program itu dijalankan agar tidak ada kebingungan dari semua mahasiswa dalam memilih 2 program tersebut. Untuk 2 program tersebut semuanya setuju asalkan dijalankan melalui kurikulum yang tepat dan benar agar tidak terjadi kerancuan di dalam mahasiswa-mahasiswa. Ya, sekian yang dapat saya simpulkan dan inilah akhir dari saya. Thank you. Halo, ini sekian jawaban dari berbagai narasumber. Dari yang pertanyaan yang saya ajukan, saya dapat menyimpulkan bahwa kenapa mereka memilih manajemen bisnis, karena mereka memiliki prospek ke depan untuk melanjutkan bisnis keluarga mereka. Dan mengenai manajemen bisnis yang akan dipecah menjadi 2 program, yaitu organisasi development dan entrepreneurship, semuanya setuju, rata-rata setuju. Yang penting sebelum program itu dijalankan harus ada sosialisasi yang jelas agar tidak terjadi kebingungan di semua mahasiswa. Dan yang penting program itu dijalankan sesuai dengan kurikulum yang terbaru agar program itu dapat berjalan dengan baik. Ya, ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari berbagai pertanyaan dari narasumber. Ini akhir dari focus group discussion. Terima kasih and God bless you. Saya Steli dari manajemen bisnis. Raymond dari manajemen bisnis. Saya Alan dari manajemen bisnis. Just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. I do it for the kids, life through the time we're in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Nick, baby, till the end of
Loserville, nothing to textbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs, for you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home. What we gon' do, y'all? Give 'em hell, turn the heads. Gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain. Then you say me, say me, say me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what you say to me, say to me, say to me. Everybody put your hands up. What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? If you fall, pick yourself up off the floor. And when your bones can't take no more, just remember what you're here for. 'Cause I know I'm a damn sure. Give 'em hell, turn the heads. Gonna live life till we're dead. Give me scars, give me pain. Then you say to me, say to me, say to me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what you say to me, say to me, say to me. This one's a fighter. Till the referee rings a bell, till both your eyes start to swell, till the crowd goes on. What we gonna do, kid?